Halo buddy, ketemu lagi sama kita di sini di Diver Talks dengan gue Firman, Abi, Michael. Oke, sekarang kita masih di segmen Dive Share dengan topik yang agak-agak feminim ya. Apa sih topiknya? Kalau udah ngelihat di hadapan kita ini udah ketahuan loh ya apa topiknya. Jadi topiknya adalah mermaid. Oh ini tech dive. Ya ini karena tapi benar juga sih ini butuh technical sendiri nih cara memakainya ya. Tapi ya bukan tech dive sih. Mermaid apa ya? Instructor. Betul ya? Udah instructor ya? Oke, mermaid instructor. Kita kedatangan dua mermaid instructor kece-kece badai, ya kan? Kita perkenalkan mereka dulu ya. Langsung aja sama mereka ya. Silakan. Dari Noni. Halo teman-teman, saya Noni. Mungkin kita udah saling ketemu ya. Biasanya saya pakai tangki di belakang, sekarang saya pakai sirip. Begitu di belakang. Bener juga. Halo, gue Email, vokalis dari 10to 5. Ini lagi beda dunia nih, dunia air sekarang. Baru pertama kali juga diundang sama Dive Talks. Yang pasti baru menyelesaikan mermaid instructor dari Aqua Mermaid. Selamat kenal. Wih, mantep nggak tuh, ya kan? Gue juga nanti udah sign up nih sama Noni ya. Non, gue mau jadi merman. Yes. Merman murid pertama lu, Murid ya pertama kan? gue. Harusnya minggu kemarin. Ya, minggu kemarin ya Pakai harusnya. diancam. Kalau ada merman yang daftar duluan, nggak boleh. Tolak. Harus gue yang pertama. Ya, kecuali dia sudah bosan sama hidupnya. Oke. Well, kalau sekarang gue mau nanya, tapi mulai dari mana gue bingung om, karena gue nggak familiar dengan barang-barang ini. Sok ditanya aja. Apa aja boleh. Ini fungsinya apa? dompetnya dalam. Ini bisa untuk membeli ini semua. Oh iya. Isinya bisa buat beli ini semua ya. Iya. Bener-bener. Gue mau buka pertanyaan dulu deh. Kalau karena nih dari awalnya kan gue taunya Noni kan diver terus bukan malah diver, swimmer malah ya kan, dari berenang terus di diving, masuk ke industri, kerja di dive center, terus jadi instructor, tiba-tiba sekarang mermaid. Apakah dunia kompetisi di industri diving begitu ketatnya sampai harus banting setir ke mermaid gitu ya? Jadi mungkin itu pertanyaan awalnya ya. Ya. Kalian pasti punya story sendiri lah. Kenapa akhirnya mencoba masuk ke bidang mermaid dan jadi mermaid instructor? Kok cuma jadi mermaidnya aja sih? Ya udah lah ya. Banyak orang, tapi kan akhirnya gue jadi instructor deh. Kan gitu. Nah, kayak gimana ceritanya nih? Boleh dari Noni dulu aja. Lagi. Ladies first. Terima kasih. Kembali dia apa dong? Makasih. Oke. Apa ya? Pertanyaan apa tadi? Kenapa mau jadi ya, mermaid tiba-tiba instructor? kenapa akhirnya memutuskan untuk mendalami sampai akhirnya jadi mermaid instructor? Permulaannya sih kalau Jebak. mermaid. Oh nggak jebak juga. Iya, Kalau instructor udah kalau mermaid mah namanya semua cewek, nggak cuma cewek ya. Ya. Masa kita kecil tuh pasti kan seneng banget tuh sama film Mermaid, Ariel gitu-gitu. Iya. Jadi ya memang udah suatu hal yang ini lucu banget, aduh cantiknya kalian. Ke distract ya mau jawab ya. Jadi nggak konsen. Terus terakhir waktu ada pedi webinar atau apa tuh ya, yang kita ini diperkenalkan lah tuh kan, mulai awalnya ada mermaid, pedi mermaid. Jadi mermaid. Terus bener nih ada ya gitu ya, coba deh aku dengerin, tertarik gitu, tapi masih buntu tuh kan, kayak gini, buntu dalam artian buntu, jangan buntu gitu, mentok. Ya. Jadi mau iya nggak ya, ngapain ya nanti gue, secara gue kan agak-agak gagah gitu kan, iya. Perkasa. Jadi apa bisa ya gue menjadi Girly gitu. gitu. Udah pas
kapan tuh ya Om Mike ya? Tiba-tiba gue lagi ini ditelepon. Ngobrol dong. Waduh serius nih. Si Di nelfon gue nih. Gue bilang gitu. Tetap, iya lo mermaid gimana? Oh iya benar-benar. Kebetulan gue tertarik banget waktu itu dengerin Pedi ngasih introduction untuk ada nih kelas mermaid Pedi. Jadi kayak gayung bersambut deh. Oke, gue cari jalan. Lo gini-gini. Lo nanti siap jadi instruktur kan? Jadi mermaid aja gue belum tuh langsung jadi instruktur Om Mike. Bisa katanya. Pokoknya Om Mike tuh dari awal fully support sama gue. Gue yang tadinya nggak pede, mampu nggak sih seorang yang gagah berani ini menjadi bisa meliuk-liuk seperti perempuan bener gitu. Ini modusnya sama ya, jebakan. Jadi di sini mulainya Om. Terjawab nih. Terjawab gitu. Nah, gitu. Ganti judul nih, jebakan. Itu cara Om Mike ya, menjebak kayak jadi tapi terjebak yang sukarela, ikhlas. Oh, ikhlas, ya. Ikhlas dijebak kayak. Gitu. Iya, kayaknya langsung mau sama mau langsung Mau posting. sama mau. Iya, gue dijebak Om Mike gitu. Iya. Karena emang gue udah ada tertarik, tapi kan itu tadi buntu gitu loh, mau kemana ya? Apa kayak masih ragu-ragu lah untuk nanya langsung Pedi atau gimana? Ini Om Mike langsung kayak nyambung gitu loh, kayak agak-agak connect. Jadi langsung ditawarin gitu, oke, gue mau deh. Gimana caranya? Nah, tapi waktu itu nggak semudah itu, masih harus ngubungin si ini. Jadi nggak langsung semulus itu lah. Gitu sih, sedikit ceritanya awalnya kenapa langsung jadi terjebak masuk ke dalam mermaid ini dan menjadi instruktur. Jadi alasannya karena proses terjebak itu ya? Iya. Awalnya sih. Berarti bukan benar-benar, aduh pengen banget jadi mermaid instructor. Enggak, tidak pernah terpikirkan. Tapi niat ada di awal, pernah ada timbul niat? Oh iya, niat jadi mermaid kan. Tapi instruktur enggak? Belum terpikir karena kan gue bilang, gue nggak pernah tahu pakai gini-ginian, pakai tail gitu. Walaupun gerakan renang ya gue sudah bisa lah gitu ya. Tapi dengan menggunakan itu, dengan harus pakai gini-gini gitu yang berdandan girly gitu, nggak kepikiran. Oke, berarti kombinasi. Iya. Malah itu kombinasi. Satu karena ada niat jadi mermaidnya nih. Ini ada niat jadi mermaidnya. Terus yang kedua ada kesempatan. Iya. Yang diberikan kesempatan itu di bahasa halus ya, bahasa Prancisnya jebakan. Nah, itu ya, ada kesempatan. Berarti niat dan kesempatan akhirnya terkombinasi menjadi mermaid instructor deh sekarang. Kayak gitu ya. Iya. Jebakan berhasil. Gila, emang banyak jebakan. Iya. Oh my. Nah, kalau Mbak Ina gimana? Kalau aku sih sebenarnya kenapa nyampe sejauh ini karena mewujudkan mimpi masa kecil aja. Dari dulu suka banget sama mermaid, terus udah gitu sering lihat Ariel, Disney dan segala macam. Awalnya selalu berasal dari situ kan. Cuma memang dulu udah berenang, udah kenal dunia air udah dari kecil. Aku juga dulu masuk klub renang, sempat ikut ke Jurda dan lain-lain. Dulu sempat serius lah isinya berenang tuh sempat serius gitu. Tapi waktu SMA sempat terputus karirnya, abisnya fokus nyanyi gitu kan. Nah, kenapa kembali lagi bisa ke dunia air lagi itu karena anakku suka banget berenang. Terus aku pikir waktu itu kok dia mulai into mermaids ya gitu. Aku jadi kayak keinget lagi dulu juga aku suka mermaid, what happened ya gitu. Kok perasaan dulu ngulik-ngulik soalnya retail dan segala macam. Sekarang mungkin udah lebih gampang untuk cari mermaid tail. Mungkin nanti kita bisa jelasin lebih detail. Tapi dulu tuh susah banget kan gitu. Jadi dulu inget banget nyokap bisa jahit. Jadi kayak nyokap bikinin ekor-ekoran dulu gitu. Awalnya kayak gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu website atau satu YouTube channel yang memang dia all about mermaids. Dari situ aku pertama kali tahu gitu. Jadi mungkin sekitar tahun 2017 aku udah mulai nyemplung ke kolam bawa fin. Ini fin pertama. Fin pertama yang aku pakai dengan ekor yang sederhana ya. Makanya udah belel dan udah sobek-sobek segala macam gitu. Terus dari situ akhirnya mulai berpikir ini sebenarnya ada sekolahnya nggak sih? Nah gitu. Jadi kayak masa sih cuma belajar sendiri aja, sebenarnya ada sekolahnya nggak sih? Kok di YouTube kok semua orang bilang ada Mermaid Academy. Akhirnya di Indonesia ya ketemulah 2 sekolah gitu yang memang membawa nama Jakarta sama Bali gitu. Jakarta Mermaid School dan Bali Mermaid School. Nyangkutnya dengan yang Bali. Kenapa nyangkut dengan Bali? Sama dengan Noni juga. Kalau aku waktu itu kebetulan karena mau liburan ke Bali, aku pikir sekalian deh
ngambil sekolahannya gitu karena tidak memerlukan durasi waktu yang terlalu lama waktu itu. Akhirnya ngambil pas banget sebelum pandemi jadwalnya, jadi masih sempat untuk berenang-berenang, untuk mendapatkan edukasinya dan segala macam. Dan akhirnya kenal dengan Vin yang lebih serius dengan ini Mervins yang ini gitu. Belajarlah teknik-teknik dasarnya termasuk basic free diving skill. Jadi sebenarnya kalau buat aku diundang ke program ini kayak aku kayak sungkem banget. Kenapa? Karena aku anak baru banget di dunia free diving gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya dunia air yang aku tahu tuh ya waktu itu memang berenang biasa aja gitu as apa namanya? Teenage sport ya, swimmer gitu waktu itu. Kali ini agak lebih variatif dengan pakai tail, lalu mengenal yang namanya monofin gitu. Ada yang apalagi kita juga ya pakai ini goggles yang juga dulu kalau berenang biasa kan nggak pakai yang kayak gini, masker kayak gini gitu. And then pakai nose plugs atau ini gitu. Jadi banyak hal-hal baru juga buat aku. Kenapa diseriusin jadi sampai mermaid instructor? Karena aku pikir di dunia mermaid banyak yang bisa digali lagi. Ini juga dunia bisnis baru di Indonesia. Aku mencoba mencari kesempatan di situ juga, dan mungkin ini nanti akan menjadi apa ya istilahnya lahan retirement aku kalau udah nggak nyanyi lagi. Kalau udah nggak nyanyi, karena udah hampir 16 tahun kan di industri musik. Aku masih aktif juga sampai sekarang, Tattoo masih ada. Cuman ya entertainment nggak selamanya bisa aku gawangi gitu ya. Ada expired date-nya mungkin gitu one day. Jadi aku berpikir ini suatu dunia baru yang menyenangkan. Anak-anakku kebetulan cewek semua dua-duanya, jadi mereka into mermaids. Jadi kayak mereka selalu support kayak iya mami let's do mermaiding gitu. Mereka kebetulan berdua juga bisa mermaiding gitu. Jadi ya udah aku seriusin akhirnya ambillah mermaid instructor gitu. Berarti ada kesamaannya kalau dari ceritanya di awal waktu kecil karena mereka terimajinasi dengan mermaid itu ya. Childhood dreams childhood dreams gitu. Terus betul. Kalau misalnya perbedaan yang dilihat, kalau misalnya Bengal berarti lebih ke arah melihat bahwa ini ada peluangnya. Ada peluangnya. Ya kan, ada peluangnya. Kayak gitu. Kenapa ada peluangnya? Karena harus dibuat apa ya? Dimaksimalin aja karena mermaiding bukan cheap hobby ya. Kita sama-sama tahu bahwa untuk easily spend untuk beli satu monofin seperti ini aja itu nggak murah gitu, dan apalagi tailnya gitu. Meskipun banyak versi, seperti biasa ada barang KW, ada barang asli ya kan, tapi modal awal ya untuk hobi mermaiding itu nggak murah gitu. Jadi itu yang pengen kita tekanin juga buat teman-teman yang mungkin tertarik sama mermaiding. Sebenarnya bisa start dengan budget yang tidak terlalu mahal lah gitu. Nggak perlu untuk beli barang-barang mahal dulu, yang penting belajar basicnya aja dulu gitu. Nanti kesana bisa kembangin sendiri kok gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman nih yang mau tahu bagaimana mereka berdua itu akhirnya sampai masuk ke dunia pro-nya mermaid instructor dengan short story-nya mereka. Nanti kita akan lebih gali lagi nih hal-hal yang ada di depan kita ini, karena gue juga nggak ngerti nih, gue bukan cewek nih, ini tuh apa nih makanya gimana ya kan mau begini. Itu ulang kan? Ulang ya. Kecil apa pinggangnya? Kita akan lebih gali lagi lah seperti itu. Tetap stay tune ya. Nanti kita akan gali lebih bahas lagi. Kembali lagi di sini. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Sekarang kita lebih mau ngegali tentang apa yang ada kita lihat di layar kalian ini ya, barang-barang ini. Cuman kayaknya lebih cocok mereka berdua yang ngelit nih, Om Abi sama Om Mike kan. Mereka mungkin lebih ngerti barang-barang kayak gini, kalau gue nggak ngerti. Oke. Dia pikir, dia ngerti dia semua apaan sih itu ya? Yang paling mukanya dia begini mikir. Apaan sih ini ya kan? nih. Dari gear mermaid ini nih ya, dari semua gear mermaid ini yang paling gua mau tanyain adalah ini. Bukan ini sebenarnya. Kenapa ada sendal di sini? Kenapa ada sendal di sini? Nggak punya kaki. Nggak punya kaki, iya. Kenapa butuh sendal ya kan? Butuh sendal gini. Biasanya kan pin juga gitu ya. Iya. Tapi ada sendal gitu. Apakah ini perlengkapan mermaid juga? Karena mermaid nggak punya kaki, dia mengidam-idamkan kaki Oh. supaya bisa pakai sendal. Mengidam-idamkan sendal jepit ya kan? Iya. Pakai toenails gitu. Terus mereknya apa nih? Iya, betul. Ada sih gue tahu nih Bando nih, gue pakai ya.
Ya gitu. Emang gear mermaid tuh banyak banget sih honestly. Tapi ya. pernah recap selalu cerah ceria dan Iya. Harus. Betul, harus cerah-cerah. Tapi Colorful. balik lagi kalau kita lagi ngomongin ngebandingin ya Iya. antara negara, oke Indonesia sama mermaid kan mungkin kiblatnya kita ke US kali ya Noni Iya, ya. iya, betul. Kalau di US Lebih tuh colorful. udah banyak professional mermaids yang emang mereka tuh nyebutnya per mermaid itu punya persona sendiri. Iya. Persona tuh mermaid persona gitu, Persona. personality. Jadi persona mereka bilangnya. Nah misalnya contoh Noni mungkin personanya lebih ke biru-biru karena Noni sukanya biru gitu misalnya gitu kan. Jadi Noni bisa create her own persona. Iya. Aku juga ada persona sendiri gitu. Misalnya oke. personanya apa? Oke, ada yang mermaidnya lebih kayak black dark yang kayak mermaid jahat siren bilangnya ya kan. Ada jadi iya. emang macam-macam gitu. Lebih ini ya, maksudnya karakter gitu ya maksudnya ya? Betul, emang oke. jatuhnya lebih kayak karakter sih gitu. Jadi banyak yang emang pernak-pernik personanya itu memang banyak, tapi gear utamanya mungkin lebih memang ke monofin. Iya. Yang penting modal utama ya. Mas. Punya monofin, terserah mau merek apa karena memang monofin ini mereknya banyak. Kembali lagi ada oke ini contohnya ini Finfun, ini dari Mahina. And then ada tapi ini fungsinya sama nih. sama, Oh, fungsinya sama. ada beda-beda kegunaan. Fungsinya sama, tapi mungkin dilihatnya lebih kayak dari kalau di air mungkin ini lebih berat, power tiap ngegerakin. Oh, Jatvin. lebih. Tapi nggak bisa pro kick ini. Karena Di buat PV aja di Olimpiade juga ada loh beda lagi. Tag mermaid, kan. ya. Yang di Olimpiade juga beda lagi, bentuknya lebih serius Iya, gitu lebih ya. lebar gitu, lebih lebar lagi. Betul, lebih lebar lagi. Macam-macam. Kalau ini buat beginner biasanya buat yang baru belajar mermaiding, Iya. mau belajar dolphin kick easier pakai ini. Dan ini bentuknya juga kalau dilihat beda, ini kayak Kayak kaos kaki, jadi Ah, fits jadi untuk tinggal banyak ukuran. langsung masuk Oh, aja ini gitu kaki ya? kan. Betul. Kalau ini emang Ada sizing ada ini, sizing ini ini medium. gitu. Ada dan ada merek-merek lain Oh, juga gitu. Tapi gue tertarik dengan tadi apa namanya Nih. personalized Persona, Persona. mermaid personality. personality. Jadi Mermaid kan Mermaid. kan disingkat. Singkat aja Kalau persona. merana apa? persona. Merana Tadi persona. ada yang devilnya. Ya. Nah, lu mesti buat Siren, yang- siren, dark Hah? mermaid, Dan siren. namanya itu lu mesti buat Apa yang tuh? persona yang militer. Militer. Mermaid militer. Militer. Mermaid militer. Iya. Boleh kok ininya loreng. Iya. Combat mermaid. Combat mermaid. Tapi gue jujur sih agak-agak ke distract nih. Oke. Lu tahu ya, ini kan Abi ini tuh diver senior lah, udah ya, trainer juga di TDI, tech dive, tapi baru kali gue ngeliat muka mata dia bingung ya kan lihat barang-barang. Ini gue dunia baru buat gue nih kan. Mukanya bingung loh. Salah segmen nih gue. Sampai dia nanti mungkin dia pengen ciptain sama Bi mau ciptain tech mermaid. Oh Iya, iya. tech mermaid. Personaid. Persona. Persona. Makanya gue bilang bedanya sama Kependekan merana. Gue ini merana. Yang militer udah ada bro. Majen bro, majen. Dua bintang. Ini persona militer. Iya. Aduh. Ini kan berarti ada laki juga bisa dong. Bisa. Mermaid. Istilahnya Dengan gear mermaid. yang sama, dengan gear yang sama ya. Dengan Ininya gear yang sama, dengan tail yang sama. Dengan tail yang sama. Loreng bro. Loreng, iya. Bisa. Kembali Combat lagi mermaid. persona masing-masing. Iya. Udah sekarang masih dominan perempuan dong. Masih dominan. Udah ada belum mermaid di sini? Udah ada. Udah ada. Itu kan nomor satu mau dia nih. Dia, baru pertama dia. Udah lumayan banyak sih ya Udah sebenarnya. lumayan. Mungkin mermaid pertama yang kita tahu mermaid Liu waktu itu Iya. ya. Nah kebetulan sedikit introduction aja soal mermaid Liu, which is teman baik kita juga. Iya. Mermaid Liu ini dulu pernah belajar dari Mermaid Federation International. Liu itu nama orang. Liu nama orang. Oh, oke. Jadi Mermaid Liu. Mermaid Liu ini dulu belajar dari Mermaid Federation International. Mermaid Federation International ini China punya. Jadi itu satu Besar organisasi banget. yang luar biasa besar banget. Dia udah di level yang bisa dan mampu mengadakan satu event yang namanya Mermaid World Championship. Jadi seluruh Iya. dunia yang punya mermaid datang ke China untuk kompetisi gitu. Itu Dan apa sih yang dikompet? Oke, yang di kompet itu banyak banget ya Noni. Macam-macam. Maksudnya kayak dari segi ada, jadi mereka pakai kostum tuh ganti
3 kali kalau nggak salah waktu Iya. itu. Jadi ada yang dinilai dari koreografi sendiri, dari skills, terus ada yang satu lagi misalnya bebas gitu. Bebas dalam artian dia create her own persona, boleh pakai kostum Iya. apa aja, dengan lagu apa aja, karena di dalam airnya bisa mendengarkan lagu. Koreografi kan. Jadi Sama kayak- seperti lagi- hampir kayak Iya. synchronized swimming, Oh. tapi ada pengembangan gitu. Iya, gabungan. Waktu itu perwakilan Indonesia adalah ya guru kita juga, Iya. sama-sama Mermaid Deva. Dia mewakili Indonesia. Waktu itu dia pakai baju Bali waktu itu. Jadi ya dia dengan musik tradisional Iya. untuk mengenalkan Indonesia juga mermaiding gitu. Bisa dilihat nanti videonya ada di YouTube juga kok gitu. Iya. Berita kok belum ada berita. Iya. Nah, belum ada. Belum ada. Berita belum ada gitu. Gue takut dibenci. Takut dibully masyarakat gue. Tapi ada sebelum balik ke sebelumnya lagi ya, tadi Oke. ada kelupaan tuh bahwa background kalian sama-sama atlet renang ya. Iya, mungkin Noni lebih udah udah lebih senior aja dari aku. Maksud aku, kalau aku dulu tuh kebetulan sekolah bersama-sama kita startnya 5 tahun ya, 5 Iya, tahun. 5 Nah, tahun. aku juga start dari 5 tahun. Mamaku masukin aku ke klub renang, lalu dari situ kok aku suka ya gitu. Lalu karena aku tinggal di daerah, aku tinggal di kota kecil di Tasikmalaya. Dulu Tasikmalaya itu ya kita ponnya kan masih Porda gitu ya, Yeah. gitu daerah. Jadi aku dari SD, habis itu SMP, terus berenang latihan tiap hari gitu-gitu sampai akhirnya SMA mamaku memutuskan untuk pindahin aku ke Jakarta. Di situ aku berhenti berenang gitu. Mungkin kehidupan SMA agak sulit ya. Bedanya gua sama- Udah mulai. Bedanya gue sama email, dia suka kan, dia bilang. Gue tuh gak suka. Tidak ada pilihan. Oh. Di keluarga gue tuh semua Iya, tidak iya. ada pilihan. Betul. Aku ngefans sama Abang Jujur dia gitu. by the way, baru tahu juga Iya, gitu kan. Iya. Ini dia Gitu. penyebab keluarga deh. Kerja keluarga ya. Tapi kalau di era kita nih siapa sih yang tidak ngefans sama abangnya dia? Nah, Karena yang itu kita dia. tahu ya cuma dia kan. Bener-bener inspiring gue untuk berenang sih waktu itu. Ya, Iya. meskipun dia cowok ya gitu ya. Iya, Tapi iya, kayak aku tuh ya sama keluarga Nasution lah ya Iya. sih gitu. Waktu itu gue kayak mikir gila mereka hebat banget. Nah dari situlah nyokap ya kayak ayo benang. Ada durasi berhenti ya SMA gitu. Jadi ya Iya. memang gak asing sih sama dunia air sebenarnya. Udah dari dulu. Ini berarti kemampuan tahan napas penting dong. Penting kan, Penting, si betul. mermaid ini adalah specialty cabang dari free dive. Jadi yang diajarkan juga kalau nanti kita nggak mau ngajarin tuh tetap teknik dasar free dive dulu. Betul. Harus. Soalnya Jadi mermaid tuh harusnya bisa napas dalam air. Iya. Kayak di film-film ya kan. Kan ikan ya. Iya. Tapi agak-agak ini juga bukan maksudnya ini ya, tapi kayak tadi orang kan merem itu ke Amerika, ini basicnya ya, bukan tadi kiblatnya. Kiblatnya betul. Ya, terus karena juga- awal-awalnya memang yang mempopulerkan Iya. itu memang di sana. Oh, justru dari sana ya. Awal-awalnya. Jadi Padahal dari film kan Disney awalnya Iya, Disney dari ya. Disney lalu ada film beneran juga. Ya. Dan itu tahun 80-an, terus Iya. tahun 90 mulai ada satu tokoh, maksudnya ada seseorang, Iya. Mermaid Linden waktu itu Iya, terkenal dia- banget dia yang pertama Dia kali synchronized swimmer. synchronized swimmer Dia kan synchronized gitu. swimmer. Dia menciptakan squad. Kayak karakter Pertama itu dulu deh. Dia kayak bikin community. betul komunitas dulu. Komunitas untuk mermaid swim. Iya. Gitu. Baru dia makin berkembang untuk menciptakan sekolah dan silabusnya gitu Iya, kan. nah itu Mermaid Linden lalu ada Mermaid Hannah, ini yang dua nama yang Iya. senior lah gitu. Emang serius sih kalau di sana ya. gitu. Iya, Maksudnya serius memang. Terus juga ada tokoh atau icon di filmnya, di kartunnya ya kan. Betul, ya. Tapi pertanyaan gue adalah tadi waktu diceritain yang besar itu ya. Kenapa yang di sana? Jadi gue nggak pernah lihat mermaid yang begini ya. Kan itu jadi mermaid film kartun itu ya. Awal itu dia kan. Setelah ngeliat Iya. MFV itu ini juga info yang aku tahu dari Mermaid Leo, aku bilang oh ada yang namanya MFV ya, dan karena kita pernah lihat yang Iya. World Championship Waduh, itu jadi keren tahu banget. wah MFV itu ternyata satu organisasi yang memang sudah lama ternyata, dan memang akuarium di sana kan luar biasa bagus Iya. banget akuariumnya gitu yang Iya. Dia besar banget gitu, berkali-kali lipat dari yang kita punya di sini di Indonesia gitu. Iya. Jadi profesi mermaid emang sesuatu yang serius dan kompetitif di sana gitu. Jadi Udah jadi profesi ya. profesi. Dan Jadi kalau di menghasilkan kan. Iya. betul, kalau ditanya kerja apa, mermaid nggak jadi bahan ketawa, Iya, enggak, di sini emang kan kayak aduh, iya kalau di sini Iya. kayak masih ngapain ketawain sih? ya. Iya. Masih agak diketawain karena orang bingung ngapain sih sebenarnya mermaid itu gitu.
Kalau di sana sudah jadi profesi yang official, lalu memang skillnya tidak main-main dalam artian untuk seseorang naik level itu nggak gampang. Kompetisinya juga. Iya, gitu. Dan dimulai dari umur 6 tahun, lebih muda. Gitu. Wow. Mermaid Hana. Mana Hana ya? Mermaid Hana sama Linden awal-awalnya. Mermaid Hana dan Linden. Bukan di endorse TV kita salah. Itu video ya, itu video. Lalu kayak sebelum masuk sini lah, yang gue tahu atau yang kita tahu kan ya, ini udah pasti tahu ya kita ya, masker dive ini Masker di sini ya kan? Oh bukan. Bukan. Itu sekarang ya. Oke. Kalau masker ini pakai saat apa? Saat hanya untuk pas ketika masuk, begitu udah mau shoot terus dilepas-lepas. Nah, jadi kalau emang sih kalau kita berdua masih mengutamakan safety ya. Maksudnya gimana pun juga karena kita trainingnya kebanyakan di pool, air kaporit kan pasti lama-lama akan bikin kornea mata rusak ya, takutnya. Jadi tetap menyarankan kalau latihan tetap pakai ini gitu. Tapi demi estetik, alasan estetik, kalau memang untuk cuman foto, karena pada akhirnya kan mermaid ini underwater fotografi ya, gitu. Cabangnya nanti ada lagi menjadi model, Betul. ada water model, Betul. ada water synchronize tadi. Iya, gitu. kadang minta dilepas, tapi hanya untuk beberapa saat aja demi kepentingan estetika. Udah itu aja. Oke, berarti masker dipakai ketika latihan ya. sih, latihan. Kalau foto-fotonya angle dari belakang masih oke, pakai ini. Jadi maksudnya masih tidak terlihat fake mermaid gitu maksudnya. Tapi kalau dari depan biasanya kita pasti lepas ya. Even di laut sih sebenarnya tergantung sih Kang ya. Kalau kita memang hanya kepengen mendapatkan hasil foto yang bagus, yang ini ya lepas. Iya. Tapi kalau ada yang memang juga nggak mau ngelepas, ya memang nggak apa-apa, gitu sah-sah aja dan lebih bagus, lebih safe. Berarti nggak ada spesifik ini masker khusus mermaid nggak ya? Oh nggak, misalnya pakai kacamata biasa pun, kacamata renang biasa pun nggak apa-apa. Biasanya Pakai kacamata biasa bisa. Kalau pakai goggles, Masuk air juga pakai dong. nose clip. betul, kalau pakai goggles biasanya pakai nose clip gitu. Cuman Kalau ini enggak. ini tuh enggak, ini kan karena udah ada yang menutup hidungnya. Cuman memang sekarang lagi ada tren di Amerika baru keluar ada satu merek namanya Goggles gitu. Ini kacamata renang termahal yang gue tahu. Dia ada dekorasi siripnya di sini. Oh, iya, jadi tuh iya, menunjang tampilan mermaid gitu. Harganya juga lucu ya. Harganya juga lucu. Itu kembali Mau lagi. beli ya? Lalu masker kan ada lumbe-lumbenya berarti gitu. Ini kayak ada. Oh ini ya. Oh di sini. Ada siripnya, Ada Iya. siripnya, ada siripnya. Nanti kalau off air gue kasih lihat fotonya ya. Iya. Nanti boleh. Buat naik motor, Mike. Iya. Kayak insang gitu ya. Oh, kalau aksesorisnya mah kalau ngomongin aksesoris nggak ada bisa. Iya. Ada Iya. yang kupingan gini, terus ada gitunya juga. Ya itu udah jadi, ya itu industri. Industri ya? Industri. Benar. Nah ini celahnya gitu, makanya bisnisnya di situ. Berarti kalau secara industri kita bisa lihat berapa 2-3 tahun terakhir ini bisa kita bilang starting mermaid industrinya tuh 2-3 tahun terakhir ini ya? Kayaknya lagi pick up ya sih, mungkin 2 tahun terakhir. Di kita kali ya. Kalau Di kita. Kita Ini Mbak. ngomongin Indonesia. Kalau di luar mah udah dari 2007 kali Iya. lebih malah. Terakhir saya lihat di Adex kali ya. Yang Adex. mereka punya pool khusus ya, waktu di apa free diving pool mereka, kemudian mereka punya pool buat mermaid, merman gitu kan. Iya. Beberapa kali gitu di Singapura itu sudah mulai di Betul, di Singapura push lebih ya. dulu sih ya, benar-benar. Singapura Mermaid School udah duluan, Filipina Mermaid School juga di Boracay udah duluan, Malaysia juga. Jadi kalau ngomongin Asia Tenggara sebenarnya ya kita mungkin agak telat ngetrennya gitu. Mereka udah duluan gitu. Mereka juga udah represent negaranya datang ke World Championship itu juga gitu, udah dari dulu. Dan mereka juga kalau latihan serius, maksudnya kolamnya tuh ada yang Khusus. memang khusus. Ya. Kalau kita Betul. sedih kalau latihan, Kita belum. bareng-bareng gitu dulu orang-orang lagi kan berenang gitu. Kadang-kadang ditonton Kak lagi show ya gitu. Iya. Kadang-kadang lagi latihan. Namanya kan kita kalau ini atasnya suka ya gitu Iya. ya Kang ya. Terus ada yang deket-deket gitu kan. Itu deket-deket. Makanya lu latihan ngajak gue jagain. Perlu bodyguard. Mermil. Kembali lagi ke militer tadi ya. Anak militer. Mermil. Mermaid security. Nah, kalau gini,
Ini bisa kan ini maksudnya udah masuk ke industri ya. Seperti ini akan berkembang secara industri. Lalu kalau kita melihat kan ini mungkin related ke tourismnya mungkin ada lah ya. Ada bisa banget. Kalau ini mumpung nih, ini dua orang ini sebenarnya nih staf ahli di Kementerian Pariwisata nih, yang ngurusin industri lah ya kan. Kalau misalnya dari kalian nih, kalau misalnya dari kalian nih, pernah nggak sih kalian itu discuss atau meet up sama Kementerian Pariwisata Indonesia bicara tentang kayak begini, pernah nggak sih? Belum pernah sih. Kalau andai kan misalnya nanti akan ke arah sana ya, mungkin Om Abi atau Mike bisa bantu untuk nih, kira-kira apa sih yang kalian mau sampaikan ke Kementerian Pariwisata tentang mermaid ini? Nanti akan diterusin sama mereka nih. Nggak, apa yang kalian pikirkan untuk kembangin gitu? Pasti kan udah ada kepikiran nih, hambatan di sini, barrier di sini, sedangkan ini bisa berkembang, butuh dukungan stakeholder yang lain termasuk government gitu ya. Nah, Mbak Mel atau Noni, mungkin kalau misalnya Mabi atau Mike ini bisa ketemu orang Kemenpar, kira-kira apa sih yang kalian mau ingin sampaikan untuk kalian bisa dilihat dan akomodasikan. Dibantu lah ya. Ya kayak gitulah. Mungkin gini. Pertanyaannya jadi dirubah gitu. Gimana caranya memanfaatkan mermaid ini untuk jadi satu cara untuk mempromosikan Indonesia? Itu aja. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi, karena aku juga ngelihatnya misinya nggak pengen cuman jadi profesi aja gitu ya. Maksudnya ke depannya tuh pengen juga involve dalam sea conservation gitu di Indonesia. Terus abis itu juga mempromosikan pariwisata udah pasti. Karena kita maritim ya gitu, negara maritim. Jadi ini bisa dipakai sebagai alat untuk menarik tourism juga gitu ke setiap kota yang ada di Indonesia itu juga untuk mereka datang, untuk mereka involve bersamaan dengan mermaid itu juga sih. Karena setiap mermaid kalau aku pengennya pada akhirnya nanti bisa dapat edukasi untuk mengenai kelautan juga sih. Jadi nggak cuman ada satu rules di antara mermaid, kalau bisa jangan pakai tail, yang pakai microplastic. Jadi itu juga ujung-ujungnya kita pengen nggak mau, kita ke laut cantik-cantikan di laut, foto-foto dan segala macam, tapi jangan pakai ekor yang microplastic. Kalau nggak ya it will ruin the ocean juga, apa gunanya gitu. Jadi kita pakai tail-tail yang ada microplastic kayak beads kayak gini tuh cuman pool only. Kalau di laut kalau bisa pakainya fabric aja, jangan pakai yang ada microplastic. Maksudnya itu misi kedepannya sih gitu, pengennya kayak gitu. Jadi ya mempromosikan kota-kota di Indonesia yang lautnya indah, itu udah pasti mermaid bisa jadi satu tools gitu. Juga untuk memberikan satu celah profesi buat orang-orang yang mungkin di dunia air lalu kayak mentok mau gimana ya, underwater modeling juga ada. Jadi itu sebenarnya pengennya sih ke depannya. Ya kita kan bisa kasih juga ya, misalnya modal-modal kan banyak, model di drive. Iya. Yuk kalau mau belajar bisa sama kita gitu kan. Iya. Jadi pakai dulu dengar satu. Iya. Gua bilang gitu ya. Enggak apa ya? Makin lama makin rusak. Tahu. Karena ya terakhir lah ya, gue pernah lihat di Manado. Oke. Ada salah satu operator di sana yang memang spesifik handle pasar turis dari China. Ini salah satu produk yang mereka jual sebetulnya. Jadi mereka kayak ngasih course itu, kemudian foto. Jadi yang dijual itu ya khusus atau experience atau apa, kemudian ujung-ujungnya motret. Betul. Underwater di foto. Yes, betul. Dan ini salah satu sedikitnya ini juga hal yang memang agak mau kita copy ya, karena di negara lain kan udah duluan nih, terutama yang paling dekat Philippines di Boracay. Karena aku tahu kan kebetulan mertua Philippines, dia cerita juga nih bahwa mereka di sana udah ada yang Mermaid Academy. Aku bilang terus aku research di Boracay. Boracay kan salah satu diving spot, snorkeling. Gua ngambil instruktur gua di Boracay. Nah itu di mermaid ya. Enggak. Karena mermaidnya ada, Mas Abi bilang mermaidnya tuh ada. Mermaidnya tuh ada gitu loh. Aku waktu itu kalau nggak pandemi mungkin udah terbang sih ke sana gitu kan. Jadi ternyata di sana udah lebih dulu, dan itu jadi salah satu target juga tiap kali turis datang pasti ada offer di brosur, mau coba nggak mermaid ini katanya experience, dia bilang gitu. Semacam itu Jangan gitu. cuma di SD doang.
ada try mermaid semacam gitu kan. Jadi dan ini kayak kita berdua optimis. Kenapa? Karena semua anak cewek nggak ada yang nggak suka mermaid. Minimum umur anak berapa bisa? Oke, kalau kita aliran mungkin agak beda ya. Kalau waktu itu aku training di Aqua Mermaid, mereka insist bahwa anak itu harus confident swimmer dan minimal 7 tahun. And then ada beberapa tes yang harus dilakukan sama anak untuk melihat kalau dia eligible untuk pakai monofin. Karena nggak bisa langsung pakai. Karena monofin ini karena berat dia bisa tenggelam juga gitu. Even if it's in the pool ya gitu. Jadi harus ada beberapa tes yang dilihat dari anak. Tapi minimum ada 7 tahun ya. 7 tahun minimum. Yang tapi udah ada lebih. Tapi harus confident swimmer ya. Gitu. Mermaid Academy itu di mana tadi? Di Boracay itu? Di Boracay, iya, dan dia juga mengeluarkan sertifikat untuk mermaid instructor di Boracay lebih dulu. Malaysia ada, Singapura ada. Kalau Mermaid Academy tadi itu bentuknya seperti apa sih? Misalnya kalau di diving lah ya, apa gitu bentuknya seperti dive center? Atau bentuknya seperti dive center. Seperti itu. Tapi memang kayak ya mereka punya divisi kantor yang beda aja gitu. Cuman bentuknya sih sama kayak dive center. Tapi mereka bisa ngeluarin sertifikasi sendiri gitu. Betul. Ini ada sertifikasinya. Ada. Mermaid ada sertifikasi. Betul. Tapi maksudnya tadi Academy ini itu loh. dive center atau agency berpikir ya kan? Yang di Boracay ini SSI. Di bawah SSI. Dive center, ngeluarin sertifikasinya, license dari SSI gitu ya. Bisa. Majen. Iya, kalau kayak di yang tadi kan SSI berapa 7 ya, kalau di PEDI kan 6 tahun. Discover 6. Kalau mermaid di Aqua Mermaid juga sama 7 tahun. Kalian ini maksudnya ada agensi mermaidnya apa? Mermaid instructor ya? Iya. SSI PEDI? Saya apa juga? Sekarang. Yang sekarang ini? Apa di? PEDI. Kalau aku di bawah Aqua Mermaid Canada kebetulan. PEDI juga? Enggak, beda. Jadi SSI? Aqua Mermaid dia berdiri sendiri. Kayak si itu loh. AIDA gitu. Nah iya, jadi kayak berdiri sendiri gitu. Terus memang waktu itu karena pandemi aku ngambilnya e-learning. Kalau Noni waktu itu ngambilnya langsung terjun ke airnya kan gitu. Kalau aku waktu itu e-learning, aku kirim video, timbal baliknya kayak gitu terus-terusan. Karena memang instrukturnya di Kanada soalnya dia gitu. Kita karena ya berteman gitu, jadi sering tukar pikiran juga. Jadi kalau bisa ada ilmu yang di sana dari Kanada yang transfer. Ya kita beda kiblat ya, tapi kayak sebenarnya sih sama aja tujuan kita sama. Supaya memperkenalkan mermaid dan yang membuat orang edukasi juga lah. Edukasi orang supaya mau tahu kemana mau belajar. Karena mungkin rekan-rekan yang nanti akan dengar atau melihat podcast ini juga pasti akan banyak pertanyaan ya. Gak usah mereka deh, ya minimal gue nih gue masih belum paham tentang sertifikasi agensi bisnisnya seperti apa ya. Jadi ya mungkin kalian bisa sedikit ceritalah bahwa sebenarnya kalau misalnya yang kita tahu kan agensi ngeluarin sertifikasi SSI PEDI gitu ya. Ternyata ada lagi nih badan atau agensi mermaid yang benar-benar fokus ngeluarin dia di bidang mermaid aja gitu kan. Nah, apakah itu standarnya? Kalau kita tuh kan certified-nya atau base-nya kan mengacu sama ini ya, RSCC, terus produk programnya itu tercertified ISO seperti itu. Nah, apakah di mermaid itu ada juga seperti itu nggak sih? Kalau di Aqua Mermaid sih ada gitu ya? Karena jadi dia di bawah ada dia mengacu ke yang tadi juga Mermaid Federation International, tapi habis itu dia ada pengembangan sendiri karena memang Aqua Mermaid ini adalah salah satu sekolah mermaid yang pertama dan terbesar all over US dan Canada. Nah terus memang dia tapi memang fokus untuk pool training mermaid. Jadi mungkin bedanya dengan SSI atau PADI ya, kalau mereka dibawa ke laut ya gitu, ada satu ilmu juga ada open waternya. Kalau ini mereka nggak ada, memang hanya khusus untuk pool training aja. Dan kalau Aqua Mermaid juga pada akhirnya dia fokus di bisnisnya juga. Jadi dia memayungi kayak misalnya agency seperti tadi yang ditanyain buat party, kayak birthday party atau corporate parties, events gitu-gitu, dan modeling gitu. Jadi yang siapa tuh si ownernya yang Mariel Henold namanya tuh, dia memang basicnya tuh dia synchronized swimmer. Betul. Jadi memang dia fokus di
pool. Dan aquarium pada ujungnya gitu. Teknik di pool. Tekniknya agak sedikit beda dengan apa yang mungkin dulu pernah kita dapatkan di akademi di sini di Bali ya gitu. Jadi memang pas aku belajar juga banyak hal-hal yang mungkin kita nggak dapetin, tapi pada akhirnya tujuannya sih sebenarnya sama gitu. Cuman memang kembali lagi di US jauh lebih detail gitu loh. Banyak hal-hal yang pembahasannya tuh lebih detail banget gitu. Gue juga pikir ya kalau misalnya kayak begini mungkin gak sih di dunia mermaid ini gitu ya, di lingkungan mermaid ini tuh masih ada, kan ini masih baru ya, ada kepikiran bahwa misalnya itu anak-anak mermaid geng ini nih ya kan. Gitu ya. Kayak zaman-zaman Devi industri tahun-tahun 2000-an kan gitu ya. Anak pedi itu anak pedi. Selesai tuh kan gitu ya. Ada enggak sih karena enggak tahu ya, karena ini baru kan otomatis semua lagi nyari jalan nih. Ya kan. Terus juga tadi ada bahasa-bahasa kayak ini kiblatnya ke sini, ini lebih style lebih kayak gini kan bisa aja dalam konteks industri, misalnya kayak Noni misalnya ya. Ada orang, itu apa bedanya sama yang ini ya? Oh itu cuma main pool doang, gak asik, mendingan sama kita aja, kita main lautnya ada ilmunya, bisa kayak gitu ya. Udah muncul gak sih hal kayak gini di dunia mermaid di Indonesia lah paling tidak? Iya, udah muncul belum? Ini kan kayak baru mau merekah gitu. Iya, betul. Betul, tadinya muncul terus kayak mulai kedengeran gitu. Terutama kayak misalnya dari aku datang dari dunia entertainment di mana kayak teman-teman musisi juga semua pada nanyain gitu kayak lo ngapain sih mermaid gitu, kayak lo nggak mau nyanyi lagi. Enggak, ini kayak hobi yang gue kembangkan aja gitu kan. Cuman memang kayak tadi yang ditanyain sama Mas Ron ya, maksudnya memang kebetulan kan ada 2 sekolah yang memang cukup kompetitif ya antara Jakarta Mermaid School dengan Bali Mermaid School. Tapi pada akhirnya itu kiblat yang mungkin memang berbeda. Tapi kayak lulusannya kita coba bikin komunitas yang kumpul bersama, berenang bersama, training bersama gitu. Dulu pertama sebenarnya ada Indonesia Mermaid Pod, udah ada. Indonesia Mermaid Pod. Pod itu kan kayak kolam kecil. Kumpulin gue pikir pekan olahraga nasional. Gedenya pon. Pon. Iya. Nah, waktu itu di dalamnya itu sebenarnya anak freediver sebenarnya sama satu mermaid yang emang udah lebih dulu lah intinya gitu. Jadi tapi tidak jalan komunitasnya, akhirnya mati. Nah terus kan begitu udah banyak itu sebenarnya lumayan banyak ya. Nah terus kan akhirnya aku masuk gitu, aku mulai di sini terus aku kenal dengan salah satu foundernya, aku ngobrol-ngobrol gimana nih kalau misalnya buka komunitas baru. Nah akhirnya aku membukalah satu komunitas yang tidak membawa nama sekolah gitu. Agak sensitif pertanyaan nih. Tadi kan bikin ya ada komunitasnya gini-gini aja terus tapi nggak berjalan itu karena ego si A sama si B akhirnya jadi ribut gitu ya. Betul, di dalamnya lebih masing-masing akhirnya nggak ya gitu, jadi yang kerja cuma 1 orang akhirnya nggak jalan, katanya capek gitu kan. Terus akhirnya udahlah kejebak sibuk sendiri masing-masing. Gue yang kerja udah dapet nama gitu itu masalah yang sangat ini ya. Lebih ngeri loh karena ini komunitas cewek semua loh isinya. Kan serem loh kalau udah pada ribut. Maaf, ada yang setengah-setengah ada. Tapi kan begitu. Lu tau gak sih si Joko tuh ya kayak gitu ya kan. Emang dasar dia kayak gitu ya. Mungkin jadi sebenarnya kalau lihat dari sifatnya ya karena ini kan kelanjutannya dari kelanjutan sih, tapi dari freediving ya. Kita tahu bahwa freediving itu kan it's a competition basically. Sangat tinggi lah gitu ya kompetitifnya. Nah, kemudian ini turunannya dari situ kan. Iya betul. Jadi ya nggak bisa kita hilangkan tuh unsur kompetitifnya. Plus ditambah situ masuk kaum Hawa dengan mersona. Nah, kompetisi lah macam-macam seperti pasti itu. Ya, pasti. Jadi lu mau ikutan, good luck. Gue jadi takut ya kan. Nanti gue digosipin lagi di dalam ya kan. Kompleks sih pada akhirnya mermaiding world ini kompleks karena memang di satu sisi kan ada dunia entertainmentnya juga terlibat gitu. Kompetitif bukan cuma di sisi skillnya aja tapi juga dari sisi appearance ya kan. Nah, biasanya siapa yang paling kece mungkin lebih banyak dapat job gitu kan. Misalnya ada gitunya juga. Itu juga di dunia mermaid itu lagi kayak dicoba di apa ya ibaratnya ya sekarang lagi disosialisasikan semacam body shaming yang jangan kayak gitu ya gitu. Semuanya harus rata gitu. Jadi ya itulah
itulah kompleksnya di dunia mermaid kayak gitu. Iya, karena faktor-faktor pendukungnya itu memang banyak. Satu, ini masih baru ya kan. Terus industrinya sudah mulai terlihat celahnya, bahwa bisnis itu ada. Terus maaf ya, kita itu bukan maksudnya ngomongin spesifik ke gender ya, tapi kita tahu bahwa mungkin kita semua tahu bahwa kadang-kadang tuh kalau cewek itu tidak bisa langsung mengucapkan di depan gitu ya. Ya itu biasa lebih agak gini ya. Iya kan, gosip si A kan begini lo gini-gini nah. Ucapin juga. Terus main dukung gitu. Jebak-jebakan ekor ya. Iya. Tapi maksudnya gini, ini kan kita sudah pernah punya sejarah atau satu hal kayak di scuba diving, terus sekarang makin membaik, asosiasi akhirnya semua jadi lebih mau membaur, ya kan. Terus di free diving juga, kan waktu di awal-awal juga kita tahu wah ini akhirnya agensi juga ngeluarin, akhirnya jadi lebih menyebar. Akhirnya tidak ada yang lebih hebat atau terlihat lebih menonjol, tapi kan di awalnya ada gitu juga gesekan-gesekan kan. Nah, betul, mermaid pastilah ada ya kan. Nah, kalau dari kalian sendiri deh, ada nggak apa sih cara untuk atau pemikiran kalian agar dia tidak bergesekan terlalu apa ya? Caranya gimana sih? Apakah perlu ada satu asosiasi atau perkumpulan di mana membawa satu nama Indonesia untuk melemburkan semua ke depannya atau gimana, ada nggak sih pemikirannya? Ya, cikal bakal ini yang udah si email bikin sekarang Mutiara Mermaid. Jadi nggak membawa dari agensi mana, betul. Mutiara Mermaid itu Iya. komunitas bentuknya. Komunitas bentuknya, karena aku kan ngelihat kayak banyak murid datang dari 2 sekolah, ada juga yang otodidak belajar sendiri tapi dia udah lama kerja di Kuala Ancol, ada juga gitu dia tidak berbendera apapun tapi dia belajar sendiri, training sendiri gitu. Rupanya ya ada satu teman kita tuh lulusan dari dan kerjanya udah kerja di sana ya, gitu. Itu ya pernah dibikin. Tapi ternyata dia tuh nggak ngerti tekniknya. Jadi dia walaupun pas kita belajar itu, wih jago lah gitu, udah bisa perform, tapi dia nggak pernah tahu bahwa ada tekniknya yang untuk recovery breath atau preparation breath segala macam, dia nggak tau itu gitu. Jadi cuma asal sekedar napas show aja gitu, kepentingan show aja. Penting banget itu loh diajarin untuk persiapan nafas dan apanya. Nah makanya si Mutiara aku membuat ini bareng dengan Mermaid Liu juga. Ya visi kita sebenarnya mimpi kita gede aja sih buat mermaid gitu. Jadi pengen semua merman Indonesia nanti bisa kumpul di bawah satu payung Mutiara Mermaid Indonesia. Kedepannya aku pengen juga ngembangin ini jadi satu profesi yang bisa jadi ngasih nafkah juga buat mereka gitu, mau itu sebagai underwater modeling or teaching supaya atau bisa beli rel yang 30 juta aman dong. Iya, atau mau ikut kompetisi sebagai mermil penjaga. Kita selalu butuh cowok-cowok untuk ngangkat mermaid kalau udah pakai ekor gitu. Itu kalau di Amerika kayak gitu tuh gayanya. Bener Kang. Setelah lu menjadi murid pertama gua kan, tahu nanti banyak laki-laki yang tergerak gitu Kang. Jadi Pelopor ya. Agak kurang asik deh ini. jadi pionir gitu. Kenapa kesan larinya gue ya? Kang, lu tuh walaupun nggak ada PPD di mana-mana gitu, tapi lu udah ngomong tuh udah harus loh. Itu yang gambar fokus ini kesini doang ya. Ini orangnya. Ini yang dua aja nih gambar. Lapangan kerja baru loh. Memberikan lapangan Itu kan emang udah nggak tertarik belajar professional diving kan? Nah, siapa tahu? Coba lo. Mermaid bodyguard pionir. Para laki akan tertarik untuk bergabung menjadi mermaid. Tuh, boleh. Luar biasa. Ada Gak apa? gampang loh. MSSI. MSSI apa tuh? Bukan PPSI kan bukan ya? MSSI. Kalau ini kan penyelam profesional seluruh Indonesia kan? Ya. Nah, ini mermaid profesional. MPSI. Mermaid Profesional Seluruh Indonesia. Luar biasa. Bener Kang, boleh tuh. Nggak, kenapa ke gue gitu? Enggak, ini gue cuma ngebuka ini aja topik, bukan berarti gue gitu. Tapi kan lu nomor 1. Mermaidnya aja om. Ya. Nanti kayaknya pas saat lu latihan, perlu deh diadain suatu tayangan khusus. Oh, nanti kita liput aja. Oh, liput. Nah, Pasti liput. liput. Bener ya? Konten loh itu. Konten.
Iya, Kita nanti kan buat di tempel di depan ini di jadi podcast teman-teman ini. semua Oh iya, ya. betul. Kayaknya Wah, harus tadi bertiga sekarang deh, udah jangan depan. sendiri. Ah itu lebih, Bertiga. gue mau itu kalau bertiga gue Buat mau. konten. Nggak, jangan Pakai sampai kita tail. tuh gue pengen asin. Nggak, gue jangan sampai setelah itu dibikin konten muncul akhirnya Bubar. nama gue dari instansi asing militer suara kita mau ini. Cari pelatih lain. Ini kalau lucuan doang. Iya. Mermaid Indonesia nggak boleh di ban. Di band. Aduh, ya ampun. Aduh, banyak banget sih yang mau. Tapi tunggu dulu. Ini kan ada banyak barang nih. Ya. Boleh dong karena gue sendiri aja atau kita nggak ada yang tahu nih istilah-istilah dan namanya ya. Karena kayak begini nih. Mungkin kita cuma bisa bilang ini monofin. Tapi mungkin ada bahasa lain di mermaid. Apa? Mervin. Mervin. Mermaid Fin. Oh iya. Mermaid Fin. Nah, terus kayak gaun ini apa sih namanya? Kalau kita kan cuma taunya ini gaun Itu gitu kan kan. gaun kan. Hah? Tail. Tail. Mermaid Tapi kan tail itu masa dari bawah ke atas ya kan? Iya dong. Kan dari Tuh kan, dia lebih tahu dibanding gue loh ya kan. Bener loh ya kan, ternyata dia pernah loh Tadi dulu. gue udah nyoba soalnya. Oh gitu. diam-diam ya ternyata. Iya. Boleh gue Iya. silakan jelasin Oke, nama-namanya. ini koleksinya Noni sama aku kebetulan cuma bawa satu Bagian. tel aja. Noni juga bawa sebagian aja. Nah ini dari sebelah sini kali ya, dari dulu. Ini yang mana kan? Jadi ini, Eh, oke. Ini salah satu tail pertama yang aku beli waktu itu karena belum tahu kalau ada tail yang istilahnya versinya lebih murah gitu ya. Jadi memang ya teman-teman nggak perlu langsung ikutin sih. Cuman waktu itu kebetulan suami ngasih anniversary, terus dia bilang oh mau apa? Aku pengen dong please gitu mermaid tail. Aku udah kayak mikir-mikir karena pertama kali aku beli mermaid tail itu barengan dengan fin ini. Jadi ini it comes with a mermaid tail satu package dan mermaid tailnya biasa aja gitu, nggak ada fluke or anything. Tapi ini dari satu brand yang namanya Finfall, tidak di endorse ya, hanya ngasih tahu aja. Okay. Finfall Productions ini salah satu mermaid tail terbesar di US. Jadi dia bikin ini seri yang basicnya gitu. Dan ini ada size-nya ya teman-teman, jadi kayak memang harus fit banget sama badan karena bahannya dari neopren, very tight gitu, mungkin kayak scuba juga sih ya semi. Oke, kalau ini size apa ini? Kalau Ini size M, ini size M aku. Ini berat loh. berat Berat ya? lebih berat. Neopren. Neopren Bahannya neopren. lebih berat makanya. Jadi tadinya di sini ada plastiknya untuk bikin lebih megar lagi, tapi jujur aku pakainya Berat di air berat banget, jadi aku Kayak udah pakai pemberat gitu. Iya, Dan semacam gitu deh. Berat. gitu. Ini aku upgrade sedikit dengan mute-mute dan lain-lain dan Oh tadi aslinya Cuma sampai sini aja. aja. Cuma sampai sini, cuman ya aku pengen lebih bagus aja kalau di foto gitu. Terus masukin pinnya tuh dari situ. Iya, ini ada sletingnya di sampingnya. Di sini. Jadi kamu bisa Nih buka sekalian dulu. nih kalau mau masukinnya. Nah, jadi ini bisa dimasukin ke dalamnya gitu. Untuk Finfolk, jadi mereka sudah kerjasama sebenarnya sama satu merek fin yaitu Finis. Mungkin pernah dengar, jadi merek Finis. Ada monofin Finis yang memang sudah kerjasama sama Finfolk. Tapi sebenarnya pakai merfin apa aja juga bisa sih selama lebarnya tidak melewati ukuran ekornya. Jadi kita yang gitu. Jadi gitu cara ngukurnya kalau buat kita gitu ya. Jadi pakai Finfan bisa, pakai Sebelum pakai itu pakai socks kita saranin. Iya, kita Nih, saranin. kalau aku pakai socks biasa bisa, tapi ini nih. Yang ini kayak gini enak. Belinya di Omai. Ada yang mau beli ini boleh juga. Enggak, tapi beneran ini enak banget. Nah, aku share sedikit harga aja ya biar ada bayangan. Iya. Harga mermaid tail itu berkisar dari yang murah itu bisa mengeluarkan budget sekitar 1 jutaan sampai yang termahal yang dari bahan silikon itu harganya 50 juta. Sampai ke sini 50 juta. 1 sampai 50 juta. Iya, Range-nya jadi jauh banget range-nya ya. memang jauh Oh, banget. karena dari bahan yang berbeda. Betul, dari bahan yang berbeda. Kalau silikon kita nggak pakai ini, dia Iya. udah langsung jadi kayak gini lah. Udah dipakai udah ada silikonnya. Betul. Ada inserted Iya. monofin namanya di dalamnya gitu. Normal, Kevlar. Kevlar. Kevlar loh. Tembakin angka. Itu berat banget. Berat banget. Merinding gue Ada tempat torpedonya juga, men. Nah, iya. Ini ada juga. Jadi emang sekarang Nah, ini lebih enteng nih, ini lebih enteng nih. Iya, ini
ini versi Noni yang murah karena aku tuh di online udah ada sih, maksudnya kalau misalnya teman-teman pengen nyobain, pengen beli di online shopping gitu udah ada ya gitu. Online lokal dan luar betul udah banyak, udah ada yang kita modif sendiri jadi gitu versi lebih murahnya gitu. Ini oke ya, kayak ini aku kasih tahu ini harganya kebetulan 6,5 nyampe Indonesia 6,5 juta, jadi yang kayaknya 1 jutaan. Yang ini 1 jutaan 2 jutaan dapat. Ini juga ini enggak ini yang dari Bali Mermaid. Ini dari Bali Mermaid. Oh ya Allah. Oke, ini Bali Mermaid Fashion kebetulan ngeluarin juga tail mereka sendiri, jadi kan mereka sekolah. Nah ini settingannya nih Om, atasnya. Mike, lu coba pakai ini nih Mike. Pakai dulu. Mel yang tadi. Ini size-nya Noni ya, size anak-anak deh. Iya kecil banget ya. Itu gue size anak-anak kecil banget. Ini kan sepasang nih atas bawah ya. Tadi yang pertama itu enggak ya? Ya, di atasnya cuma BH. Ini bawahnya aja, karena kalau di Finfog di website sebenarnya ada choice untuk beli atas bawah. Ya kembali lagi mengingat kantong dulu ya, sanggup nggak beli atas bawah. Aku mikir bawahnya udah 6,5 juta, jadi kayak udah deh atasnya apa aja nggak apa-apa. Atasnya kita bisa pakai bikini, bisa mix and match ya. Okay. Kembali lagi ke Mersona tadi, it's it depends, jadi based on your budget aja. Iya. Kalau makhluk-makhluk segede gini ikutan size-nya. Iya. Ada kok yang seindah ini. Ada yang lebih besar ya. Tapi size bear. Size juga ada. Size bear. Ini Mermaid Tail itu semua customized. Jadi benar-benar semua size ada, sampai kayak triple L, triple XL itu ada. Karena mencoba untuk meraih market yang lebih luas lagi, jadi nggak ngelihat size badan sih. Iya. Bisa dibikin di sini bisa dong ya? Oh bisa. Ini tuh lokal ini lokal Bali punya. Ini Bali punya. Udah mulai sekarang gitu. Karena itu dia tadi yang aku bilang, pertama kali aku susah banget cari tail, aku harus cari dari US. Sementara shipping costnya mahal banget kan. Ingat kan Mel pertama kali gue latihan? Iya. Banyak tail. Sedih kan. Makanya. Jadi ini pun aku aku happy karena ini memorable ya secara kado ya kan. Jadi kayak abis itu bilangin dong, itu kan kamu tambahin sendiri tuh motif-motif. Bener. Aslinya nggak pakai itu. Ini upgrade. Apa nih? Gini-giniannya dia. Iya, kita pasang aja sendiri. Oke. Aslinya. Made in Bali. Iya, itu. Nah, kalau untuk ke laut punya kids. kita saranin mungkin yang kayak gini kan polos ya, jadi nggak ada muter-muter kayak tadi microplastic menghindari sampah gitu ya. Jadi kita juga nggak mau merusak ekosistem aja gitu. So yeah, that's not the story. Hijau udah ada hijau, tinggal yang goreng aja belum tuh. Biasanya atasannya bikini aja sih, sama kita tambahin kalau lagi dalam air. Mau foto boleh pakai gini. Iya, ini kadang-kadang prop untuk kita foto. Iya. Rumput. Namanya apa ya? Just crown. Ada yang lebih ada yang crownnya dari shells yang lebih heboh. Kawat duri ada nggak ini? Kawat duri? Ada, terserah, bener-bener terserah. Kan kembali lagi ke Mersona. Lu harus pakai baju buat sniper itu. Kembali lagi. Ini hantu laut. Kita bikin daun-daun kayak buat semak. Iya. Benar. Bentar dibuangin kayak apa? Berarti kalau secara overall ya let's say kalau di scuba diving wetsuit, kalau ini tail namanya. Tail, ya. Gitu ya. Jadi terus di scuba diving ada one suit, ada yang two piece. Nah, ini pun tail, semuanya tail, tapi ya tailnya bisa pilih yang tadi ya segini gitu ya. Ini pakai swimsuit namanya. Ini swimsuit. Dan ini swimsuit betul, tadi swimsuit, tinggal pasang tail. Ada yang kayak gitu, ada yang gayanya memang bikini lalu pakai tail. Kayak mermaid beneran. Betul. Ada yang dua-duanya full silikon, dari silikon rubber gitu. Kayak silikon itu bahan yang tebal banget dan dibuat sama kayak prostetik. Model elemen gitu. Pegangnya ini berat banget tuh. Iya, jadi kayak bahannya tuh sama kayak bikin prostetik film-film horor gitu loh yang semacam itu silikon. Iya, tapi iya benar. Lebih tinggal thickness sama itu. Lebih stretchy aja kalau buat tail gitu. Tapi finish sih gila ya, kalau di diving itu kan range 1 sampai paling mahal setahu gue ya, yang gue tahu paling mahal tuh 9 juta. 1 sampai 9 lah. Apa nih? Fin di diving. Ini kok range sampai 1 sampai 50 juta loh. Tail kali maksudnya. Oh, sorry, tail. tail. Ini 2,5. Kalau ini mungkin 4 juta ada.
Betul, ini mungkin range ya kita dari 1 juta sampai mungkin 3,5 juta kali ya. Oh, oke. Kalau tail fabric itu dari 1 sampai mungkin paling mahal 7 juta lah, paling mahal fabric. Itu juga udah yang heboh banget. Iya. Tapi kalau silikon dari 10 juta atau 15 juta itu yang basic sampai 50 juta. Sampai 50 juta. Ya, itu kan tergantung dari model. Karena custom ya. ya. Karena custom dan Model Iya, bahan dan lain-lain. tapi kalau gue Sesuaikan terus sama terang badan. ya Mel, secara model atau warna, kalau yang silikon tuh nggak seheboh yang ini loh ya, kita ini lebih colorful. Betul. Dia karena kan karet tuh, Kayak gini. jadi nggak terlalu, Banyak warna. jadi kan doff warnanya. Iya. Gimana sih? Karena dia ini kan pakai paintbrush finishingnya. Iya, Jadi gitu. pakai paintbrush yang memang paintbrushnya itu ya kalau di US kembali lagi harus environmental friendly. Jadi biar nggak lumer di laut atau apa gitu-gitu. Karena kerjaan paintbrushnya banyak banget. Tapi memang kalau dari sisi warna memang kita masih favoritnya fabric tail aja lah gitu. Udah cukup cantik kok gitu kan di Iya. foto dan segala macam dan lebih ringan juga gitu. Selain dari ini, ya baju nih ya, bagi baju tampilan. Makeup juga ada yang spesial. Betul. Iya, Underwater, jadi yang waterproof udah pasti. Cuma kita harus pakai yang Harus. ya minimal lipstiknya lah itu tuh waterproof. PR tuh. Kalau lu Iya, pakai spidol. Permanen ya. Spidol permanen. Itu sampai besok nggak hilang. Pokoknya buat taruh yang punya emong itu. Iya. Susah juga loh hilangnya itu. Ya kita ya karena ya terutama aku sih udah ngalamin kalau misalnya pas berapa kali foto gitu ya juga sih ya memang perlu modal ini ya waterproof Mahal tahu. makeup itu juga tidak murah Tidak gitu. murah. Jadi ya kembali lagi kalau untuk menciptakan persona masing-masing silakan kreatif sebenarnya itu sih. Nggak ada yang namanya batasan atau kayak aturan harus beli makeup merek ini atau itu Kalau di enggak. makeup ngapusnya pakai makeup, hapusan makeup. Thinner. Pakai aseton. Bilang lagi ya. Tinder sebaskom gitu. Tapi kalau yang cowok sih jarang pakai makeup gitu. Banyak kan di aksesoris yang kayak gini loh, yang kayak Betul. apa sih? Ini aku sebenarnya mau pengen Kayak sambil gitu ngasih tuh. lihat nih biar ada bayangan nih bentuk-bentuk permen luar kayak apa nih. Nah, boleh. Gambarnya boleh dikirim nanti. Kita lihat di tayangan berikut ini nih ada gambarnya untuk merman. Ini nggak pakai ini kan? Enggak gitu ya. Enggak. Keren. Ada gambar tanduk gitu. Ada. Nih kalau untuk foto-foto lebih kayak gini. Jadi Wih, man, bener man, kayak gini man. dia kreator juga sih soalnya jadi dia bikin produk juga. Takut dia lihat. Anjir tuh begitu. Enggak. Gue lagi ngebayangin deh gayanya begitu terus muka Firma. Wah. Pokoknya mulutnya jangan mingkem, Man. Bukan dikit, Man. Bukan gitu ya. Enggak. Tapi di US ketua mermaid community laki-laki. Jadi maksudnya emang digawangi oleh cowok Oh, ya? sebenarnya. Iya kalau di US. Oh my god. Tuh man, mermainnya. Tuh. Di sana tuh serius Betul, banget. betul. Ada Enggak. conventionnya every 3 months loh. Every 3 months ada convention, mermaid Iya. convention. Oh. Dan di setiap distrik US tuh kita tuh kayak mikir kok bisa Kapan ya? kapan ya gitu kayak gitu di sini gitu. Ini gini di mana ya Mel? Gitu nyari nih kayak gini. Di Liu. Iya, aku mau nanya tadi itu apa tuh? Oh ini kalau ini sih biasa cuma pakai ini doang. Nah, No. Ini mahal nih. Pasti sisiknya Mahal. banyak tuh, sisiknya Nah, banyak. iya. Sisiknya Iya, banyak. aku tadi Sirip bilang. ya, sirip. Sirip Ini enggak, ada silikon. sisiknya. Silikon. Oh, kan. Silikon kayak gini. Berat dan lebih susah sebenarnya. Iya, makanya kan Lebih pemakaiannya senang, hanya di lebih pool aja gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya ada parts yang Oh itu loh ini. Nah, kebanyakan Bagus. copot kan, nggak pakai goggles kan, karena Iya. buat kepentingan videografi aja sih sebetulnya Oke, gitu. sakit loh. Ya, dan in long terms nggak sehat juga kan, Oh, gitu benar. buat mata kita gitu. Enggak, gua ngeliatnya aja tadi video begitu kok udah pegel pinggang kayak gini. Iya. Oh pakai Tadi kan masih begitu. Pakai Ini silikon tuh pegel banget. dia take shot di danau. Ya kalau mereka punya danau-danau kayak gini Tuh, ya. tuh lihat tuh di tangannya ada tuh. Combination pakai Yang diving. di tangan. Wah, oh iya, harus kombinasi nih. Kayak dari kayak begini. Masuk aja. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Gak bisa kita yang mati duluan. Iya. Jadi emang 5 meter cuman maksimal. Di Biak ada, wah mungkin kita harus ke Biak sih. Di Masuk Biak itu ada Biak, telaga ya? biru itu yang bening banget. Boleh kalau ada yang mau endorse. nah, Boleh, gitu. boleh. Nanti gua coba ngomongin. Tuh lihat tangan itu loh, tuh bagus tuh. Nah. Nah, berat
Gue ngebayangin tapi bukan muka gue gitu kan. Gak banget aja, gak banget, gak menjual banget. Kalau dilihat dari videonya kan breath holding skillnya juga ini ya gitu. Jadi kayak ini, maksudnya tujuannya memang buat ini gitu. Jadi kayak seperti itulah kira-kira dunia. Gua gak sabar banget. Gak sabar. Interesting. Ini nose clip. Ini adalah sebagian dari gear kita. Betul. Ada ini Tapi punya. kalau nose clip begitu kan kalau dipoto jadi kelihatan jadi jelek. Betul. Nah, punya. ini kan buat latihan. Nah, ini yang model terbaru yang emang kayak gitu. invention baru nih ceritanya. Jadi biar nggak kelihatan kamera, biar untuk lebih menyempurnakan estetik gitu ya. Ini nose plug, jadi dimasukin ke dalam gitu. Dan ini ada size-nya juga. Kelemahan pakai nose clip, nggak semua hidung bisa. Pernah kejadian dia copot pas lagi saya somersault, jadi rasanya ini hidung Masuk ke dalam. sakit. Kayak PCR. Iya, betul. Jadi ya ini lebih membantu sih Itu buat membantu deh. buat aku yang ada sinus pun ini kayak lebih enak sih gitu. Jadi lebih lebih nyakop aja ke dalam. Karena kan ada size-nya jadi lebih enak. Nggak boleh di-share, Man. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus kalau ada. Oh iya. Nose plug. Kalau di nose plug ya nose Ini plug. gabus 2 biji. Oh jadi jawabannya adalah ketika Bekas simpen. foto tipe ini ya. Iya, muat-muat. Lebih Ini juga. lebih Nah, kan kelihatan kalau ini. Iya, cuman mungkin kalau foto sekarang lebih prefer lagi kita edukasi atau sosialisasikan untuk pakai ini aja sih gitu biar kayak lebih bagus. Iya. Paling kelihatan dikit Berapa? di sini ya. Ini dijualnya berapa ya? Mungkin harganya sekitar range-nya aja ya. Range-nya mungkin 300-400 ya ini. Aduh, mahal. Gitu. Tipenya makanya ada kalau- nggak? makanya Ada ini- nama tipe nggak? Misalnya kalau mau beli nose plug tapi tipe ini. Nah kalau tipe enggak ada tipe semuanya bentuknya sama, Mungkin cuma ukuran ya? sizing aja. Ada size. Ini kebetulan aku S. Gitu. Kalau ini kan Tergantung kurang ini ya, banget. besaran lubang hidung. Ya, betul. Kalau hidup. Berdasarkan besar nostrils, betul, Iya. betul. Dipikir misalnya ini nose plug out, itu nose plug in, misalnya tipenya in kan. Kayaknya ini nose clip, ini nose plug. Kalau di pasaran Oh, nyebutnya gitu. Clip. Ini Clip, clip, ini plug. Ini Iya. kan nancep, itu kan jepit. Iya. Gitu. Berarti itu bedanya ya. Nose plug dan nose Plug. clip. Yes. Oke. Betul. Japitan hidung, Jepitan hidung, sumpelan sumpelan hidung. Bahasa Indonesianya gitu. Iya. Panjang ya bahasa Indonesia. Beli sumpelan hidung dong. Aduh, seru. Aduh. Tapi kalau Iya. kalian nih, kita sekarang ingat yang mananya. Cowok-cowok kira-kira nggak usah ngeliat yang kayak gitu-gitu deh Iya. ya. Memang nggak ada tuh tertarik nggak? Kalau lu kan memang Tertarik ada ya. Nih bapak-bapak ini. Sama. Kalau gue tertarik untuk memasarkannya. Iya. Tetap ya bisnis ya. Untuk Enggak, memasarkannya. maksudnya Dan untuk memasarkan kan sebaiknya Perlu lu mencoba dulu dong. betul coba. Gue mau bikin sesi pemotretan mermaid. Iya. Bagaimana kalau dicoba dulu sendiri gitu? Nah, memang ada 3 perbedaan kita udah bahas. Jadi kalau gue juga memang pengen mencoba mermaidnya gitu kan. Mike tuh pengen dari sisi fotografinya segala macam. Kalau Mabi dia lebih milih untuk macarin mermaid gitu. Specialty. Istri gue di luar bro. Oh iya. Tolong di tiapnya. Tadi bawa album gitu main-main. Katalog ya Mas. Iya. Katalog mermaid. Mana mermaidnya? Aduh Tapi enggak. mermaid, tapi spesialin mermaid gitu. Iya. Seru banget sih. Banyak sih yang bisa diekspor karena ini memang hal baru, ya, hal baru terus juga di industri juga mulai terlihat ada potensi berkembang ya. Banget. Banyak yang mau digali lagi dari kalian, cuman mungkin waktu ya. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan di luar sana masih mau mengeksplor lebih lagi tentang mermaid, ya boleh aja sih request, nanti kita akan angkat lagi segmen tentang mermaid ini dan ngegali lebih dalam lagi lah kira-kira begitu, supaya apa ya lebih paham aja sih yang lain. Jadi jangan cuman sekedar melihat lalu berstatement padahal kalian nggak tahu mermaid itu seperti apa perkembangannya, apa yang ada di pikiran teman-teman ini, pariwisata ini. Kan juga ada loh orang-orang yang ini mah buat gaya-gayaan doang, nyari pansos doang gitu. Padahal enggak secetek itu. Pikiran lu nyanyi cetek. Ini industri bro, gitu. Ini industri yang bisa mereka kan mendengar sendiri bahwa mereka itu begini aja tuh investasinya juga
nggak kecil gitu dan loh. nggak mudah kan? Nggak mudah, ya. Bayangin kita harus nahan nafas dengan menggunakan monofin, tail, terus harus pose. Iya. Tidak mudah. Harus terlihat cantik ya di air Iya. itu gimana gitu. Benar, ada istilah ini ya, apa? Mau cantik itu butuh pengorbanan ya atau Iya. apa gitu ya? Kan beauty is pain ya. Ya itulah pokoknya. Operasi dong. Nah, soalnya juga ya mudah-mudahan aja sih mermaid ini berkembang di Indonesia, terus juga bisa lebih apa ya? Amin. Bisa harus Iya. harus. Yang apa sih kayak tadi email bilang kan, kalau bisa satu payung, jadi Iya. udah nggak, persaingannya sih silakan di bisnis, tapi tetap kita bisa jalan bareng kok. Komunitasnya sama-sama aja. Iya. Ya kita kan berusaha ya Mel ya. Iya. Kita komunitas itu Tapi untuk kira nggak menyatukan gitu. kalau lagi ribut kan di bawah merpet tahu lah di bawah akhirnya kan. Wah, iya. Main keplak-keplakan ekor kayaknya. Iya. Kan bahaya nanti berkembang ya kan, ada pointer panjang yang mermaid ya kan buat apa kan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa berkembang. Terus juga Amin. tadi yang mungkin kalian sampaikan ya, mungkin ada orang-orang Kemenpar di sana yang mendengar atau kebetulan Om Abi, Om Mike gitu lagi ngobrol ya kan, mungkin bisa dikolaborasiin ya kan, demi mengangkat pariwisata juga lah dari sisi mermaid gitu ya. Seperti tadi di mana yang kita datangkan ke satu negara terus ditawarin Filipina ya, dan itu pasti udah berkembang kerjasama dengan maskapai, mungkin kerjasama dengan travel dan informasi jadi lengkap banyak. Di Jepang jalan belum, di Okinawa udah ada. Cuman kekurangannya mereka kalau di Okinawa mereka bilang belum ada pool yang yang cukup oke gitu. Maksudnya aku gambarin yang tadi sih. yang pakai jadi di pesawat iklannya si gel aja itu sama Ana itu udah di pariwisatanya aja udah itu mermaid. Iya betul. Jadi dimasukin ke dalam kayak flight-nya gitu. Iya. Flight ads-nya gitu. Cuman memang di Okinawa juga udah ada kan gitu. Tapi memang itu kembali lagi kalau di sana ada kekurangannya juga gitu apa. Cuman ya tiap negara udah ada kok. Udah mulai kok. Wow. Luar biasa. Jadi hari apa nih kita? Lagi. Minggu depan oke? Siap. Gitu. Mermaid baru. Tapi aku mau ada ini dong, foto session dong untuk mermaid. Dari siapa aja deh pokoknya? Mutiara lah. Dari Mutiara. Kita udah gak bawa asosiasi soal Mutiara. Iya. Jadi memang udah ada mermaid, maksudnya udah ada senior mermaids lah ya, yang memang udah cukup mampu punya skill untuk bisa photo session gitu. Kita juga ada juniorsnya juga memang, tapi mungkin belum bisa pro yang udah belajar ya sebelumnya gitu. Tapi nanti kita bisa koordinir ke beberapa mermaid. Tinggal butuh beberapa mermaid nanti didatangin gitu. Oke. Kalau mau melakukan ini professionally ya, butuh waktu berapa lama kan? Stepnya di awalnya orang masih mulai apa dulu kalau mau? Basic swimming yang pasti, ya kan, comfortable di air udah itu, basic free dive, sehat pokoknya. Udah. Gila nggak bisa. Tapi bisa dong gue. Untuk yang basicnya aja sih 1 hari selesai. Oh gitu. 1 hari, tapi kalau itu tergantung ya. Kalau aku sih udah mengevaluasi ini. Betul. I would like to make 2 days. Karena supaya di confined waternya memang skill yang diajarin itu kan di confined water kalau untuk yang basic mermaid. Aku pengen dia benar-benar udah memahami benar-benar mastery untuk gerakan-gerakannya. Oke, nah. Biar nyerap gitu. Concern utama apa? Concern utama yang terhadap atau safety, health, safety pasti. Ya, concern utama apa yang mesti dihati-hati? Pokoknya yang harus diperhatikan ya. Pokoknya skill apa yang mereka harus tahu untuk menghindari apa? Iya, kita sih yang pasti kalau misalnya untuk anak-anak, makanya kenapa harus confident swimmer, harus usia minimal 7 tahun. Ada beberapa tes juga yang harus dilihat dari anak, misalnya back float dia oke nggak gitu, and then dia bisa twist di surface nggak gitu, di permukaan air dia bisa twist nggak untuk menyelamatkan diri gitu nanti. And then ada skill emergency mermaid. Ada. Karena kita diajarin untuk ini satu hal yang aku serap dari Education Fin Fun waktu itu sama Aqua Mermaid juga. Jadi mereka ngajarin selalu harus bisa lepas tail dalam air dalam keadaan apa misalnya lagi lelah. Susah. Black float. Kalau di laut waktu itu kita diajarkan untuk kalau misalnya udah lelah dengan fin, karena kan kita terus-menerus kayak gini nih, kita scuttling underwater.
kalau udah capek kita back float, udah floating aja. Itu diajarin juga karena kalau enggak monofin ini akan memberatkan kita. Ntar kalau kita lagi lengah ya kita bisa drowning tadi. Apalagi dengan silikon gitu, dengan fabric tail aja udah berat. Nah itu juga yang perlu diajarin. Ya memang safety adalah hal yang paling utama juga dalam hal ini, karena monofin kalau udah panik karena kaki kita lagi bond terikat gitu nggak bisa gerak, itu agak susah gitu kan. Jadi makanya aja susah. Iya, makanya cara ngelepasinnya juga memang underwater harus ada teknik lah gitu. Kalau keram juga kita diajarin gimana caranya untuk handle kalau kita lagi keram kaki underwater gitu. Sama. Ya berarti skill itu juga diintroduce ke dan kalau mermaid lagi misalnya berdua gitu ya, kita juga diajarin sama Kak Dito gimana, even tuh misalnya Noni pingsan nih, aku lagi pakai monofin juga, aku harus tahu gimana caranya untuk nge-tow Noni pakai monofin gitu. Ada skillnya towing mermaid. Definitely. Karena capek, this is one of the salah satu water sport yang menurut aku secara estetik dan skill dua-duanya penting. Orang banyak kepalain ya, tapi once you try yourself, dan it's not about speed karena kita nggak ikut Olimpik. It's not about speed, it's not about agility, tapi it's about endurance sama gracefully-nya dalam air. Gitu. Nah, kan berarti Anda tahan napas nih. Tahan napas tetap bergerak kan? Carbon dioxide build up kan? Carbon dioxide build up kan bikin orang sebetulnya mau cepet tarik napas. Betul. Tapi kalau itu terlalu tinggi kan orang juga bisa take out. Ada depth limitation kah? Max depth is 5 meter. Oh gitu ya? Ya, maksimum. Maksimum depth 5 meter. Kalau kita pakai ini, pakai tail dan ini, Bisa lah militer. Kan dia nggak nyampe dalam-dalam. 5 meter. Iya. Even mermaid instructor 5 meter juga. 5 meter. Cukup, karena itu yang kita butuhkan kok gitu. Maksudnya untuk basic freedivingnya hanya cukup maksimal 5 meter saja. Kalau misalnya per mermaid itu ternyata punya skill lebih dari 5, silakan, itu kelebihan mermaid masing-masing. Karena yang kerja di akuarium kan ada yang lebih dari 5 juga gitu. Tapi dia cuma gini dive. Betul. Dan kadang suka ada tabung oksigen di sela-sela batu-batu yang mereka bisa sedot dulu gitu oksigen, and then they came back swimming gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman emang sebenarnya cuma ada yang kayak gitu. Ternyata ada. Tapi memang kita oksigen basicnya pure oksigen atau scuba? Scuba. Jadi kayak meter dalam sih masih nggak apa-apa. Betul, ada yang kalau kayak di China itu mereka kadang masih pakai gitu. Tapi kembali lagi kalau ini balik lagi ke basic. Kalau yang aku tahu, kalau kita ini kan sama aja kayak free dive ya. Once we free dive and then kita udah make hirup udara, kita harus abort menyelesaikan dive kita, bukan sebagai free dive lagi, harus sebagai scuba. Iya, gitu. betul. Makanya kalau di si aqua mermaid itu emang 3-5 sama sih sebenarnya basicnya, cuma segitu aja cukup gitu loh. 5 meter tuh maksimal. Oke, satu case coba ya. Pernah kolam jantung? Pernah dong. Pernah ya? Kolam dalam ya berarti. Nah, misalnya coba ini berimajinasi aja. Kalian lagi di kolam 1 meternya gitu kan. Lagi mau cobain mermaid tailnya, lagi mau pakai. Terus ada 1-2 orang mermaid yang udah pakai tail di ujung kolam situ. Tiba-tiba dia masuk ke 16 meter. 16 meter ya. Kalian lihat, ada yang pakai tail mermaid masuk ke sampai ke pusing ke 16 meter. Kalian berpikir apa? Ini imajinasi ya, nggak pernah ada kejadian itu. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan itu apa? Pasti Firman. Gini. Pak, semeternya gue nggak berani. Belum wah ini belum sekolah. Ya, let's say bisa gini ada. Kita bilang gitu kan, bilang nanya pikiran gue. Belum belajar. Gimana? Di pikiran gue kan kayak aduh ngapain sih lo gitu. Paling gue akan kayak gitu. Dan gue kan ada sih. Dan paling yang akan gue lakukan mungkin saat itu nggak terjadi ya non, karena kita lagi bareng. Cuman maksudnya amit-amit. Tapi ya dia sih bisa berenang. Tapi maksudnya gini, kalau apa itu terjadi dan ternyata itu melelahkan dia, satu hal yang gak akan gue lakukan segera adalah gue akan panggil orang Cijantung ya yang lagi safety guard yang lagi jaga untuk kayak can you just please pick her up, karena kita nggak bisa garanti pakai tail tuh ya bisa smooth gitu loh. Itu fungsinya si mersek tadi itu ya. Emang selalu itu Pan. Ya kayak contoh. Iya, kayak mungkin itu hal yang akan gue sih nggak bakal, maksudnya gini kayak gue akan selamatkan dia dan gue dengan tail itu juga akan in danger. Karena kayak di scuba misalnya contoh aja ya, gue ngeliat, gue tahu nih ada 1 orang bawa 2 orang dan gue tahu itu dive master, terus bawa discovery, tiba-tiba gue ngeliat
loh itu kok mana itu bukan 12 meter. Akhirnya kita teng-tengin gitu dari atas, kita suruh naik, saya main narik, gue suruh ke atas, gue omelin dan dia suruh pergi, gue usir. Wih, galak banget. Nggak, maksudnya karena gue tahu itu salah di diving. Nah itu kan pemikiran gue kalau ngelihat sesuatu yang salah di kolam itu gitu ya. Nah gue pengen tahu ternyata kan memang ada standarnya 5 meter. Berarti artinya kalian marah juga berhak karena memang aturannya, iya kan? Betul. Yang waktu itu kita pernah lakukan di Cijantung adalah sebenarnya purely photo session, video session, dan mungkin video session pun ketika diambil di kolam yang 5 atau kayak 10 pun, atau bahkan misalnya di tengah-tengah gitu ya, 7 misalnya gitu. And then kita float and then pose, itu tuh udah cantik banget juga kok gitu. Jadi nggak perlu yang kayak sampai wow gitu dalam banget. Kita nggak free diving. Itu bukan bukan tujuan awal kita juga gitu. Jadi pemikiran cuman simpel aja, ini ngapain sih orang gitu loh ya. Ya mungkin kalau gue udah jadi mermaid, gue tahu kan, gue pemikiran lo apa man kalau kayak gitu, goblok tuh orang. Ya iya dong, maksudnya terserah gue dong pemikiran gue, tapi pemikiran mereka masih agak santai ya kan. Ngapain sih mereka begitu ya, cuma gitu doang. Kenapa basic skill mermaiding hanya maksimum 5 meter depth gitu, karena memang kita tidak memerlukan kedalaman yang lebih lagi. Karena bukan itu kepentingan kita kan. Betul. Karena batasannya dan objektifnya memang di situ. Value yang mau diambil juga sebenarnya dari posisi itu pun udah bisa diambil kan gitu ya. Betul. Safety tetap di yang nomor 1. Always. Oke. Last sebelum kita menutup nih. Ada orang nih di luar sana yang berpikir pengen masuk ke dunia mermaid, gitu ya. Pesannya email apa buat mereka? Oke. Yang pasti dunia mermaid menyenangkan kalau kalian suka water sport dan merasa mungkin mentok atau pengen mencari keriaan lain di dunia air, ya mermaid mungkin one of it gitu loh. Dan kalau misalnya kalian memang suka berfoto, posing underwater, suka ngambil video-video underwater, mermaid would be a good choice karena selain kalian juga bisa memamerkan skill berenang kalian dalam air, kalian juga bisa berdandan di situ, bisa memunculkan persona masing-masing, dan sebenarnya banyak hal juga yang bisa kalian gali dari dunia mermaid. Yang pasti Mutiara Mermaid Indonesia welcoming untuk siapapun yang cinta sama mermaid, mau kalian bisa berenang atau enggak, as long as you have mermaid heart, you're welcome. Mermaid heart, jadi dalam. Ada pesan? Sama lah, pokoknya kita sih mengajak teman-teman di sana yang cuman tadinya kayaknya nggak mungkin, mau belajarnya di mana, sekarang udah ada loh kita instructor, jadi lebih mudah untuk belajarnya. Yang penting mau mencoba dan kita bisa ajarin. Gitu. Mantap. Jadi, mengundang para freediver juga untuk mencoba mungkin. freediver ditangkap. Tantangannya sudah dibuka. Tantangan ajakan tadi ya. Ajakan ya. Bahasanya provokasi banget gue ya. Jadi maaf ya. Ke bawah gitu. Oke, jadi begitu kalau misalnya kalian mau belajar mermaid, karena gue nggak terlalu banyak tahu dunia mermaid, gue cuma bisa merekomendasikan silakan calling email dan atau Noni untuk belajar mermaid gitu ya. Jadi jangan salah orang, karena ternyata mermaid itu tidak semudah itu. Tidak hanya sekedar lu hanya foto-foto session dengan dandanan apapun gitu ya, tapi banyak ilmu juga di situ yang harus kalian pelajari, safety-nya juga, standarnya juga dan segala macam gitu. Well, Email, Noni, terima kasih. Thank you semuanya. Kami dari Dever Talks ya terima kasih atas kesediaan kalian sharing-sharing dari sini. Gue yakin bahwa keesokan dekat kehadiran kalian Om Abi dan Om Mike mau jadi mermaid. Kan? Tag mermaid aja. Belum pernah kan lo tag mermaid? Technical mermaid. Nah, dia nih. Ini yang bikin nanti nih tag mermaid ya kan. Itu fotonya. Kalau ini Mersek. Mermaid security ada aja lagi gitu kan. Ya, paling kita berharap kalian berdua sukses terus di mermaidnya. Amin. Mudah-mudahan mermaid juga bisa berkembang seperti scuba diving industri yang berkembang besar. Bisa memberikan manfaat lebih untuk kalian dari sisi apapun, termasuk cuan ya.
Oke, paling itu aja. Kita pamit dulu ya rekan-rekan semua. Sampai ketemu di segmen berikutnya dengan topik lainnya. Bye.